Yang saya muliakan guru kita, di samping kanan saya ada guru kita Ustaz Hadi Abdul Rahman, juga di sebelah kanan saya ada guru kita Ustaz Hadi Yazid beserta kawan-kawan semua para pengurus Mushola Husna. Juga ada jamaah wasilah subuh, alhamdulillah. Muncul Cinangka Pondok Ranggon, alhamdulillah tadi malam ketemu ya di pondok pesantren Darul Ikhlas Pak Ustaz Amrullah. Ini alhamdulillah beliau buka pesantren di Gandaran, kemudian bikin cabang ya beberapa itu muncul juga ya Gang Sarak di situ, alhamdulillah itu ada pesantren taktis Ustaz Amrullah, alhamdulillah. Tadi malam ada acara maulid juga yang saya muliakan sahabat saya, guru saya Ustaz Supari, alhamdulillah. Terima kasih, ini nggak bosan diundang saya terus di Kota Supari. Ibu, di bawah ibu ya. Iya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan Syekhul Bait pengurus Mushola Al-Husna. Semoga kita bermohon kepada Allah, semoga Allah berkenan melimpahkan rahmat, berkah dan maghfirah kepada semua. Kita diundang hakikatnya oleh Rasulullah SAW di dalam rangka berdakwah silaturahmi, ya silaturahmi dan saling mendoakan insyaallah di tempat yang mulia ini. Hadirin para jamaah yang Allah muliakan, dalam riwayat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu diceritakan oleh para sahabat bahwa beliau adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, yang luar biasa. Orangnya suka silaturahmi, orangnya pemaaf, orang suka saling suka menolong, orangnya yang luar biasa menyambung, yang memutuskan silaturahmi. Satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Imam Bukhari wal Muslim, diriwayatkan baginda Nabi ketika menerima wahyu yang pertama, wahyu surat Al-Iqra ya, dari ayat 1 sampai ayat 5, pertama kali beliau menerima itu wahyu, Masya Allah. Saya sangat luar biasa membaca itu riwayat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pertama kali beliau menerima itu wahyu, Masya Allah. Pertama kali beliau bertemu dengan malaikat Jibril di mana itu? Wahyu itu disebutnya orang Arab Jabal Nur. Ya, Jabal Nur. Ada jauh memang jaraknya, hampir 10 kilo ya ke Makkah. Kalau Jabal Sur itu lebih dekat, kira-kira 5 kilo. Kalau Jabal Sur atau Gua Sur itu tempat Nabi ketika hijrah. Beliau bersembunyi di situ sebelum meninggalkan Makkah, beliau di situ. Baru kemudian beliau ke Madinah. Nabi dalam riwayat ini di Gua Sur selalu ke situ bertahanus. Nah, satu ketika datang malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ikro, baca, ma'ana biqori," kata Nabi. Saya nggak bisa baca sampai didekap Nabi Muhammad sampai 3 kali. Dan Nabi ketika didekap oleh malaikat Jibril, beliau ada rasa ketakutan yang amat sangat luar biasa. Kemudian baginda Nabi Muhammad dipaksa lagi, ikro, baca. Tapi jawab Nabi, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Dan akhirnya kemudian malaikat Jibril membimbing sambil mendekap baginda Nabi membaca surat Iqra bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Itu ayat yang kedua ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Terus yang ketiga,
Iqra wa rabbukal akram. Yang ketiga. Yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Yang kelima itu, 5 ayat itu diterima oleh Nabi. Terus allamal insana, allamal insan, Allah yang mengajarkan manusia malam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya Allah ajarkan, Allah berikan itu ilmu kepada manusia. Menerima wahyu, kemudian beliau turun dari gua Hira atau disebut Jabal Nur, gunung cahaya, turun pulang 10 kilo lebih jauh itu. Turun ke Makkah, pulang ke Makkah. Istri beliau itu yang pertama adalah Siti Khadijah. Datang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan khawatir, masuk ke rumahnya sambil berkata Nabi, zamiluni, zamiluni. Kalau bahasa kita selimuti saya, selimuti aku. Kaget istrinya Siti Aisyah, Siti Khadijah, kaget sekali. Ada apa? Kenapa engkau? Aku takut, aku khawatir. Betul-betul bagaimana seorang yang ketakutan. Tolong selimuti aku, selimuti. Pada saat itu musim dingin, diselimuti itu keringat luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ Siti Khadijah diceritakan oleh para sahabat, oleh para ulama. Siti Khadijah adalah istri yang amat sangat luar biasa, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada suaminya dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan khawatir, menerima sesuatu yang pertama kali baru diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Qala berkata itu istrinya Siti Khadijah, wahai suamiku, absyir, itu saya lihat dalam kalimat redaksi hadisnya, absyir, bergembiralah engkau wahai Muhammad, wahai suamiku, bergembira engkau, karena engkau adalah betul-betul orang yang suka bersilaturahmi. Engkau adalah orang yang berbicara jujur, tidak suka berbohong. Engkau adalah orang yang suka menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Engkau adalah orang yang suka menjamu tamu, kata Siti Khadijah. Engkau adalah orang yang suka memaafkan orang yang bersalah. Engkau pasti tidak akan dikecewakan, tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkit Nabi Muhammad SAW. Di sini ibu-ibu, barangkali kita sebagai seorang istri, kata para ulama, seorang istri harus mampu ketika suami dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan ketakutan, seorang istri di situ harus tampil seperti Siti Khadijah. Pantas memang beliau kan wanita karir, ya, wanita yang memang pengusaha sukses dan mampu memberikan motivasi, dorongan kepada suaminya dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan khawatir, diberi semangat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa semangat yang pertama? Kata Siti Khadijah, engkau adalah orang yang suka menyambung persaudaraan. Engkau adalah orang yang suka mendatangi siapapun orang yang mungkin menghina engkau, mungkin mengganggu engkau, tapi engkau tidak pernah memutuskan persaudaraan. Engkau pasti tidak akan pernah oleh Allah dimarahi, dikecewakan. Engkau harus bergembira justru karena engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, sepakat dalam sejarah bahwa Nabi adalah orang, sekalipun diludahin, sekalipun dikerjain apapun, Nabi tidak pernah mau memutuskan persaudaraan. Ini pelajaran barangkali buat kita, ya. Mungkin kalau saya melihat ada sosok seorang calon pemimpin, dia dihina, dia dicaci maki gitu, ya. Dia punya akhlak bagi Rasul. Ada itu calon pemimpin kita, insya Allah. Jadi baginda Nabi luar biasa dicaci makinya, luar biasa dituduh, bahkan dituduh orang gila Nabi Muhammad, dituduh orang yang memang ahli syair. Tapi tetap baginda Nabi tidak marah, Nabi tidak menjawab,
Tapi Nabi justru selalu senyum, selalu baik, selalu memberikan ketenangan dan kedamaian kepada umat. Hadirin para jamaah rahimakumullah, mungkin kita dalam kehidupan ini kan bertemu dengan berbagai macam karakter kita. Mungkin kita bisa bertemu dengan orang yang keras sekali dengan kita. Ya, itu sebetulnya ada pelajaran dari teman yang seperti itu, bahwa kita bisa belajar bahwa menjadi orang yang keras, kasar, ya, itu nggak enak itu kita menghadapinya. Mungkin pelajaran buat kita bahwa kita nggak boleh seperti begitu. Mungkin kita bertemu dengan orang yang lembut, enak banget gitu ya, lembut gitu ya, senyum gitu, hormat, ya akhlaknya baik lah begitu kan. Itu pelajaran, itu nasihat buat kita bahwa kita harus seperti begitu kepada orang. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tadi yang saya baca, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik untukmu wahai manusia. Jadi ada uswah hasanah, ada contoh suri tauladan yang baik buat kita tuh yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang akan mengikuti Nabi Muhammad? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang beriman kepada Allah, yang iman percaya adanya hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah lain Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ini kan Masya Allah ya, pujian Allah kepada Nabi. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, benar-benar ala khuluqin adzim, mempunyai akhlak yang agung kata Allah. Atau Nabi mengatakan dalam hadisnya gimana? Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Ada itu ucapan para ulama itu ya, bahwa orang yang berakhlak mulia, bodoh nggak banyak ilmunya, itu lebih mulia, lebih baik daripada orang yang berilmu dari akhlaknya kurang. Iya kan? Jadi orang yang berakhlak mulia, akhlaknya baik, sopan santunnya baik dengan sesama, bicaranya baik dengan orang gitu ya, ilmunya nggak banyak, nggak sampai S3, S2, S1, enggak, tapi akhlaknya bagus dengan orang, itu lebih baik kata para ulama daripada orang yang berilmu, profesor, doktor gitu kan, tapi akhlaknya jelek dengan sesama, dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga, iya kan, main pukul aja misalnya, itu seperti begini tuh akhlak. Coba kalau kita dipilih ada orang yang laki-laki akhlaknya bagus gitu ya, dengan itu anak kita umpamanya yang perempuan itu, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan orang tuanya, dengan kita calon mertuanya. Tapi satu lagi ada yang waduh hebat, dia pintar, mungkin dari Amerika dia belajarnya, tapi akhlaknya nggak ada. Mana yang kita pilih? Jelas kan? Yang akhlaknya baik. Baginda Nabi Muhammad SAW seperti itu diceritakan dalam sejarah, akhlaknya luar biasa. Beliau selalu bersilaturahmi, Masya Allah. Itu silaturahmi ya Allah yang luar biasa, disambung semua oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pantas orang yang memutuskan silaturahmi, sekalipun dia seorang ulama, dia seorang ahli ilmu, ahli ibadah, tapi dia berani memutuskan silaturahmi, pasti finnar kata Nabi, pasti ke neraka itu orang. Na'udzubillah, subhanallah. Katakan dan Tanbihul Ghafiri, seorang ulama besar, guru besar di Masjidil Haram, beliau dari Yaman, dipercaya oleh penduduk Makkah seluruhnya. Tapi ada muridnya mimpi dia di neraka. Tuan guru, kenapa tuan guru ada di sini? Bukankah tuan guru kami semua di Makkah? Kami pikir engkau ada di surganya Allah, tapi kok kenapa ada di sini? Tolong
Aku dulu waktu di Yaman sebelum aku pergi ke Makkah ini mengajar di Masjidil Haram, aku dengan saudara aku bentrok, belum saling memaafkan. Gara-gara ini aku sekarang tertahan, kata beliau. Jadi jangan coba-coba itu tidak memutuskan silaturahmi itu perlukan dosa besar. Ada, Masya Allah, banyak riwayat, banyak cerita hanya gara-gara memutuskan silaturahmi. Nabi adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Hadirin para jamaah rahimakumullah, banyak diceritakan Nabi orang yang jujur, yang tidak pernah berdusta, sampai disebut oleh orang-orang Arab, orang bangsa Quraisy itu diberi gelar apa? Al-Amin, orang yang jujur. Subhanallah. Iya kan? Orang yang jujur, yang percaya, orang yang menolong orang yang membutuhkan pertolongan, siapapun datang kepada beliau tidak pernah tangan kosong pulang dari Nabi Muhammad SAW. Ini contoh-contoh yang luar biasa ini. Ya, contoh yang luar biasa. Beliau tidak pernah tidak memaafkan sebelum tidur. Dia berkata, aku memaafkan semuanya orang-orang yang berbuat zalim kepada saya. Insya Allah ini ada seorang pemimpin, ya. Ada seorang pemimpin yang dicaci maki, dia dituduh korupsi macam-macam. Coba kita lihat orang yang seperti itu terzalimi, dizalimi, dikhianati. Itu orang yang seperti begitu bukan justru dia amruk, tapi justru dia punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dia justru merajut terus dia. Paham ya Pak? Itu mungkin pelajaran buat kita, itu luar biasa dia. Punya akhlak yang mulia kalau menurut saya. Itu diantara para jamaah rahimakumullah. Akhlak baginda Nabi Muhammad, contoh buat kita. Mudah-mudahan kita yang pertama mencontoh beliau. Yuk mari banyak silaturahmi kita, insya Allah. Terutama mungkin kita ada masalah dengan keluarga, yuk mari saling memaafkan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah jelas itu. Sehebat apapun ya dosa-dosa kita dengan Allah, kita bertobat, diampuni pasti dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita bertemu dengan Allah, tapi kita pun masalah dengan orang, Allah tidak bisa memaafkan. Banyak riwayat orang-orang tertahan tidak bisa bertemu oleh Allah karena gara-gara punya utang dengan sesama belum diselesaikan, tidak minta maaf sebelumnya. Berat itu masalah seperti begitu. Apalagi dia berhutang nggak ada niat mau bayar. Ada nggak orang berhutang niat nggak bayar? Banyak ya? Banyak kalau menurut saya. Itu berat. Kata baginda Nabi, kalian berhutang niat mau bayar, mengukur diri, aku yang bayar, kata Nabi. Tapi kalian kalau berhutang niatnya berdusta, nggak mau bayar, aku cuci tangan, kata Nabi, nggak mau nolong kalian. Hati-hati. Ada nggak yang punya cicilan niat nggak bayar? Hati-hati. Hadirin, para jamaah rahimakumullah. Masya Allah, luar biasa ya. Baginda Nabi Muhammad SAW, sesudah beliau mendapatkan wahyu yang pertama 5 ayat itu, beliau dakwah dan dakwah. Beliau terus mensyiarkan ini agama Allah, risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya selama 13 tahun baginda Nabi berdakwah di Makkah itu tidak banyak ternyata. Sekitar berapa bukan sejarah? Menurut para sejarah cuma 70-80 orang. Dan akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW itu ditakuti oleh bangsa Quraisy. Kenapa? Sampai bangsa Quraisy, tokoh-tokoh Abu Jahal itu pamannya datang ke Abu Thalib, ke pamannya, supaya Nabi Muhammad udah jangan dakwah terus, berisik, katanya itu ada azan segala. Dari dulu itu Bang, demi Allah dan riwayat itu bangsa Quraisy protes itu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Itu suka azan naik katanya itu ke atas bukit itu di dekat Ka'bah itu, berisik katanya itu azan 5 kali, mengganggu kami. Udah pelan-pelan aja kami kalau azan, bilangin itu oleh engkau wahai Abu Thalib kepada kami, kau sampaikan jangan azan
keras-keras. Ini ya memang pada Ahok ada yang melarang azan. Abu Jahal dari dulu memang sudah melarang, nggak boleh itu, nggak boleh ada azan. Bahkan kata mereka, dia tolong berhenti dia atau kami usir, kami panggil dengan dipaksa, kata tokoh-tokoh Quraisy kepada Abu Thalib. Tapi kata tokoh-tokoh bangsa Quraisy, tolong kalau begitu sampaikan kalau kamu tidak bisa memberhentikan dia, akan kami paksa, akan kami bunuh dia. Luar biasa itu. Jangan dikira Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul bertaburkan bunga itu ya. Tapi kita para ustadz, para kiai berdakwah luar biasa kita Pak. Disambut dengan baik kita ini. Nabi Muhammad diancam, dibekot Nabi Muhammad. Sebelum beliau hijrah itu ke Madinah, luar biasa itu. Sampai kata pamannya, wahai keponakanku, tolong engkau berhenti, aku udah gak bisa menjagamu, gak bisa melindungimu. Tolong engkau berhenti saja di dakwah. Kalau memang engkau sudah tidak bisa berhenti berdakwah, aku berlepas diri. Di situ baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada pamannya, wahai paman, saya tidak akan berhenti berdakwah demi Allah. Demi Allah, seandainya itu bangsa Quraisy yang sudah menawarkan saya, kalau dia mau jadi raja, kami angkat jadi raja. Masya Allah ya. Kalau dia mau punya kekayaan, kami siapkan kekayaan, kata bangsa Quraisy. Tapi tolong berhenti. Kalau seandainya dia mau wanita-wanita cantik, kami siapkan wanita-wanita cantik. Itu Nabi Muhammad tawarannya luar biasa itu. Tapi apa kata baginda Nabi, demi Allah paman, demi Allah saya tidak akan berhenti berdakwah. Sekalipun aku harus menyerahkan diri kepada mereka, aku hadapi sendiri, akan aku hadapi mereka. Apakah aku dimenangkan oleh Allah, apa aku dihancurkan oleh Allah dalam berdakwah ini, aku sudah siap. Begitu berkata begitu, pamannya kaget. Itu ada dorongan yang luar biasa. Ini Nabi Muhammad udah bisa ditahan gitu ya. Nabi berdakwah nggak bisa ditahan oleh pamannya, yang pada akhirnya baginda Nabi keluar berdiri meninggalkan pamannya dan dipanggil oleh pamannya, kalau begitu teruskan kau berdakwah, aku akan menjaga sesuai dengan kemampuan, kata Abu Thalib itu. Hadirin para jamaah rahimahumullah, mungkin ini pelajaran buat kita. Dan alhamdulillah di negeri kita masih ada itu ulama-ulama, sekalipun mau dikasih uang 2-3 triliun, 10 triliun, tapi terus berdakwah dan berdakwah. Ada itu alhamdulillah. Seperti hati berisik yang saya dengar, yang saya lihat, sekalipun beliau harus diberikan uang bertriliun-triliun, dakwah beliau, acara seperti 212 itu tetap diadakan oleh beliau dan kaum muslimin. Jadi alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, para ulama-ulama yang konsisten, tapi ini sedikit yang berada begitu. Jadi dari situ barangkali pelajaran buat kita, ya. Jadi kita dalam berdakwah ini, dalam beribadah ini, ya jangan sampailah kita bisa disogok oleh uang, oleh materi. Baginda Nabi, sekalipun andai kata itu bulan di tangan kananku, katanya ya, apa matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, suruh berhenti berdakwah, aku tidak akan berhenti. Apakah aku dimenangkan oleh Allah, apa aku dikalahkan oleh Allah, aku akan terus menyampaikan dakwah ini. Oh, luar biasa ya. Jadi dari situ mungkin pelajaran buat kita. Yuk mari kita istiqomah berdakwah, beribadah kepada Allah, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad, dan itu memang diridai oleh Allah, adalah mempunyai akhlak yang agung, mempunyai akhlak sopan santun yang baik pada diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu saja barangkali ya. Intinya kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kita ingin
lebih dekat lagi hati kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan hadir kita diundang oleh para panitia, para pengurus ini, insya Allah hakikatnya diundang oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Ya sudah siang kita ya, jam 6 sudah masuk isyraq kita. Insya Allah sekali lagi para pengurus, para jamaah ini luar biasa yang sudah memberikan jamuannya. Insya Allah ini salah Allah terima sebagai amal soleh insya Allah ya. Dan insya Allah kita datang jauh-jauh, pagi-pagi kita udah kesini, tadi malam juga hadir juga. Ini luar biasa amal soleh insya Allah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur pelaksana desa beliau Bapak Kiai Wajuli yang telah menyampaikan tausiahnya singkat pada kepada kita.